Nah, sebelumnya Babang bisa perkenalkan namanya dari kelas mana? Perkenalkan, nama Abang Yasir Alparan Purba. Abang berasal dari kelas AK4E. Isnat, kelas AK4C. Ricky, AK4B. Natasha dari kelas AK4A. Apa sih pajangan itu, Bang? Nah, jadi gini, menurut Abang definisi pajak itu simpel. Simpel kali. Pajak itu merupakan salah satu hak wajib bayar yang dilakukan oleh warga negara, termasuk warga negara Indonesia. Dalam halnya kayak gini, ibaratkan gini, kita itu punya suatu bangunan. Nah, jadi kita itu harus membayar yang namanya pajaknya. Jadi menurut Abang, pajak itu salah satu hak kewajiban bagi masyarakat untuk membayar, ibaratkan gaji dia, dibayar. Ada beberapa pajak yang setelah BPN ada. Pajakan. Jadi pajakan itu kan ada namanya menghitung lah. Menghitung beda namanya laba sesuai pajak sama laba menurut akuntansi itu beda. Jadi di pajak itu ada menghitung gaji lah atau nama lainnya PPh 21, pajak penghasilan 21. Ada itu PPh 21 orang pribadi sama PPh 21 badan. Ada PPh pasal 22, 23 sampai 26 kalau nggak salah dipelajarin itu. Nah, ada juga PPN atau pajak pertambahan nilai sama PPNBM pajak penjualan atas barang mewah. Menurut Abang, apa sih peranan KUP ini dalam sistem di Indonesia ini, Bang? KUP ini kan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Jadi menurut Abang ada beberapa peranan KUP dalam sistem perpajakan Indonesia ini. Yang pertama itu memberikan kepastian hukum pajak. Jadi yang pertama kan kayak gini deh. Jadi peranan KUP itu contohnya di PPh pasal 21 itu tentang penghasilan. Nah, jadi PPh 21 ini kan tentang penghasilan kerja. Kayak ibaratkan gaji kita, itu ada persenan pajaknya, berapa dipotong untuk pajak. Itulah peranan salah satu peranan KUP dalam perpajakan sistem pajak Indonesia ini ya. Yang kedua itu ada menetapkan cara pemungutan pajaknya, bagaimana cara pemungutan yang benar, berapa. Ada kan kayak gini, ada kayak pajak mobil itu berapa kali setahun dibayar, sekali setahun. Nah, itulah tata caranya. Baru yang ketiga itu adalah mengatur pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia. Itu KUP berperan penting dalam perpajakan Indonesia. Perannya ya sudah pasti sebagai peraturan atau pedoman untuk kita mengerjakan pajak. Jadi nggak asal kita menentuin berapa persen pajak ini. Jadi sesuai peraturan yang telah ditetapkan pemerintah gitu. Gimana upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak? Upaya pemerintah meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak yaitu dengan memudahkan proses transaksi pembayaran pajak, misalnya dari e-billing atau dari e-wallet, dan juga mensosialisasikan tentang pajak kepada masyarakat. Dan masyarakat itu lebih mengerti betapa pentingnya pajak dan juga menunjukkan kepada masyarakat hasil dari pajak yang dipungut oleh mereka. Ini ada satu lagi Kak, apa tanggapan Kakak tentang pajak pertambahan nilai yang baru naik di Indonesia? Tambahan saya mengenai pajak pertambahan nilai itu, saya sangat tidak menyukainya karena saya sering membeli barang dari luar kan. Jadi dengan adanya pertambahan pajak ini, otomatis saya harus membayar lebih untuk pajak, dan juga dengan adanya pajak pertambahan nilai ini yang semakin bertambah, maka daya beli masyarakat juga semakin menurun. Langsung saja ke pertanyaannya teman-teman. Siapa saja yang termasuk dalam wajib pajak menurut KUHP, Bang? Menurut KUHP itu wajib pajak yang berhak untuk memungut pajak yang pertama. Lalu yang kedua itu wajib pajak yang mempunyai NPWP. Dan yang ketiga itu wajib pajak yang mempunyai penghasilan. Oke teman-teman, dan untuk pertanyaan yang kedua Bang, apa perbedaan antara NPWP orang pribadi dan NPWP badan, Bang? Untuk NPWP orang pribadi itu orang pribadi yang mempunyai penghasilan di dalam negeri ataupun di luar negeri. Dan untuk NPWP badan itu merupakan perusahaan yang wajib pajak yang memiliki penghasilan di dalam negeri. Oke teman-teman, sekian dari wawancara pada siang hari ini. Terima kasih.
Abang pernah belajar perpajakan di semester berapa nih Bang? Kalau abang di akuntansi ya, Iya. di prodi akuntansi sendiri tuh orang abang kan abang semester 4 nih. Iya. Jadi orang abang itu ada 3 kali mata kuliah pajak di semester 2, di semester 3 sama semester 4. Jadi abang di semester 2 orang abang itu belajar mata kuliah pengantar perpajakan. Di semester 3 orang abang belajar akuntansi perpajakan. Di semester 4 orang abang belajar praktikum akuntansi perpajakan. Jadi sama kayak orang adik kan semester 2 sekarang. 2, Bang. Nah, jadi orang abang dulu itu belajar perpajakan itu enggak kayak pengantar perpajakan itu orang abang dulu sama Bu Rahmadani. Itu tidak menentang tentang definisi aja. Ibu itu juga mengajarkan kami bagaimana perhitungan pajak. Jadi ibu tuh pokoknya perpajakan itu menarik lah menurut abang ya. Apalagi kok dosen-dosen perpajakan di prodi akuntansi itu baik-baik semua, bagus. Mudah lah ya Bang. Mudah dipahami. Apa alasan kakak suka dengan pelajaran perpajakan? Dengan menyukai pelajaran perpajakan, saya dapat lebih mengetahui tentang peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan juga dapat mengerti pelaksanaan tata cara pajak di Indonesia. Selama Abang belajar, apa sih kesan-pesannya di perpajakan itu Bang? Oh, kesan-pesannya, jadi kesan selama belajar pajak jadi banyak mengetahui hal-hal baru lah tentang pajak ini. Jadi menghitung laba menurut pajak sama laba menurut akuntansi itu beda. Ada yang namanya rekonsiliasi fiskal yang disebut. Disitulah kita menghitung laba menurut akuntansi sama laba menurut pajak. Jadi selama abang belajar akuntansi ditambah ada mata kuliah perpajakan, jadi pengetahuan abang lebih banyak lah tentang ini gitu. Rating Abang untuk matkul perpajakan ini berapa sih Bang? Kalau perpajakan, jadi abang pertama pengantar perpajakan itu nggak belajar langsung pengantar tapi langsung ke akuntansinya, langsung menghitung. Jadi kalau abang rating itu 8,5 lah. Oke Bang, makasih ya Iya, Bang. sama-sama.